没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Melanjutkan episode sebelumnya, sementara Sere menggunakan transformasi Dewa Iblis, Long Hao Chen tidak tinggal diam. Di tangannya, cahaya jingga mulai bersinar dan meledak, mengurangi semua iblis peringkat bawah yang ada dalam jangkauannya menjadi sebuah serpihan. Melihat itu, tombak hijau di tangan Sere bergetar, dan kemudian langit di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Tombak itu didorong keluar, meluncurkan cahaya hijau ke arah Long Hao Chen. Serangan yang kuat ini merupakan salah satu teknik yang kuat yang dimiliki oleh Dewa Iblis Sere. Di depan serangan seperti itu, Long Hao Chen tetap tenang. Cahaya kemasan yang kuat bersinar tiba-tiba di punggungnya. Itu menyebabkan tubuhnya menembak ke depan menghadap ke arah cahaya hijau tersebut. Tepat pada saat ini, sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Sere segera terjadi. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Hao Chen yang tampak akan terkena serangan menghilang tanpa jejak. Benar, dia tidak bersembunyi tetapi menghilang begitu saja. Kemudian, ledakan yang mengerikan juga terjadi. Serangan kekuatan penuh dari Dewa Iblis Sere mencapai kekuatan yang menakutkan. Dan ini adalah Kem Iblis. Yang terkena serangan itu hanyalah para iblis tingkat rendah. Menghilang? Apakah itu teleportasi? Pada saat itu, mata Sere penuh dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak percaya manusia yang mencapai langkah ke-8 dapat sepenuhnya memahami teleportasi. Dan ini berada di tengah medan perang. Sejauh yang dia tahu, bahkan ahli di langkah ke-9 tidak dapat melakukan itu saat bertarung dengan musuh. Tetapi Long Hao Chen menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Penghalang cahaya di luar juga mulai melemah secara bertahap. Apakah dia melarikan diri? Terlihat melepaskan tombak di tangannya, tetapi tetap sangat berhati-hati. Dan tepat pada saat Dewa Iblis ini melangkah maju untuk keluar dari penghalang cahaya, intensitas cahayanya tiba-tiba bertambah kuat, dan di sekitarnya kembali terisolasi dari dunia luar. Melihatnya, Sere tiba-tiba berbalik tanpa sadar mencengkram tombaknya. Kemudian datang cahaya gerimis. Kemanapun dia melewatinya, ruangan itu mengeluarkan serangkaian suara pecah. Benar, lawannya sudah kembali. Tetapi ketika Sere melihatnya sekali lagi, ekspresinya menjadi sangat khawatir. Armor pada tubuh Long Hao Chen tidak lagi keemasan, tetapi itu diwarnai dengan keemasan ungu yang sangat terang. Di punggungnya 4 sayap emas keunguan terbentang. Dari tekanan tiba-tiba yang tak tertandingi ini, bahkan dalam transformasi Dewa Iblisnya, Sere merasa sulit untuk bernapas. Di bawah armor warna emas keunguan ini, masing-masing tangan Long Hao Chen mencengkram pedang yang berbeda. Di tangan kiri memancarkan kilatan hijau tua, sedangkan di tangan kanannya bersinar dengan warna jingga. Energi spiritual yang menakutkan segera dilepaskan. Itu membanjiri daerah tersebut seperti tsunami. Serangan esensi penghancur dengan menggunakan 5 elemen itu merupakan kemampuan terhebat dari Hao Ye. Serangan Sere dimusnahkan hampir seketika, dan tubuhnya menemukan dirinya terjebak dalam cahaya memutar yang kuat ini. Meskipun esensi penghancur tidak bisa menimbulkan luka serius pada Sere, tetapi serangan mengerikan itu dengan liar memotong kulitnya, menghabiskan energi spiritualnya. Selain itu, saat berada di dalamnya, Sere menjadi sangat lambat. Dia sekarang harus mengerahkan seluruh energinya untuk melawan esensi penghancur. Saat itu, Long Hao Chen bergerak. Melambaikan pedang Arya Sang Dewi Cahaya meluncurkan tebasan sederhana ke arah musuh. Serangan ini terlihat sederhana tetapi sangat kuat. Niat pedang yang sangat padat dan gelombang energi spiritual yang sangat menakutkan terpancar keluar. Bahkan esensi penghancur di sekitarnya dengan cepat ditolak oleh serangan ini. Dan pada saat itu, Dewa Iblis Sere menghadapi tekanan besar, karena esensi penghancur yang sangat luas segera mengelilinginya. Dengan teriakan yang keras, Dewa Iblis Sere mencengkram tombak di tangannya. Seketika itu berubah menjadi warna hijau gelap, membuat benturan langsung dengan pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Pada detik berikutnya, suara tabrakan terdengar dengan keras. Pedang dan tombak bertabrakan satu sama lain. Dengan tabrakan ini, Sere merasa seperti bisa berpetir, seluruh tubuhnya berputar-putar dengan keras.
Dan sementara itu, Long Hao Chen kembali bergerak. Saat ini, langit terlihat seperti tornado dan kali ini menggunakan 2 pedang. Tentu saja, ini merupakan teknik yang diciptakan oleh ayahnya, yaitu pusaran pedang pembunuh. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Hao Chen akhirnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik pusaran pedang pembunuh. Rahasia sebenarnya merupakan meninggalkan musuh tanpa jalan keluar, tanpa bisa melarikan diri untuk meminjam semua kekuatan di sekitarnya untuk serangan mematikan yang pasti. Dewa Iblis Sere benar-benar ditekan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan karena dia mengetahui meskipun 2 pedang Long Hao Chen sangat kuat, kekuatan yang dilepaskannya berbeda dengan serangan sebelumnya. Dan saat ini, ketika pusaran pedang pembunuh diaktifkan, tidak ada lagi iblis peringkat rendah yang berani mendekati pertempuran mereka. Dan sekarang, kekuatan menarik yang kuat tiba-tiba datang. Itu membuat Sere tidak mungkin untuk melarikan diri. Akibatnya yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi di setiap tabrakan, dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan pada tombaknya diserap oleh pedang ganda musuh. Serangan semacam itu akan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana Sere bisa tetap tenang melawan kekuatan seperti itu? Meskipun ini adalah Camp Iblis, dan dia memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya, bukankah dia hanya menghadapi Long Hao Chen sendirian? Fluktuasi energi spiritual di tubuh Sere meningkat seiring dengan penguatan Long Hao Chen, tetapi hanya dia yang tahu seberapa dekat dengan batasnya yang telah dia capai. Jika dia mencapai batas, perlawanannya akan segera habis secara tiba-tiba, dan apa yang akan terjadi selanjutnya merupakan saat kematiannya. Kuda bersayap yang sekarang berubah menjadi baju besi pasti tidak bisa menahan 2 pedang pada tingkat epik ini. Tentu saja, Dewa Iblis Sere tidak tahu bagaimana Long Hao Chen membuat kultivasinya menerobos ke langkah ke-9. Tetapi sebagai perbandingan, kualitas peralatan mereka terlalu berbeda. Namun, Sere saat ini tidak punya waktu untuk fokus membuat analisis seperti itu. Tombak hijaunya sudah penuh dengan retakan, dan sekarang bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Sere tiba-tiba berteriak dengan keras, dan berhenti peduli tentang serangan Long Hao Chen, tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke tubuh berputar Long Hao Chen. Itu merupakan serangan saling menghancurkan. Tetapi sebagai serangan paling pamungkas dari Long Xingyu, esensi sebenarnya sudah dipahami oleh Long Hao Chen. Bagaimana itu bisa dilawan dengan begitu sederhana? Sikap berputar tidak berubah. Sebuah cahaya hijau dan merah keluar dengan ganas dari tubuh Sere. Itu mencoba untuk memotong 2 pedang. Dan di tengah-tengah pusaran pembunuh itu, tubuh Sere terkoyak dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun serangan sebelumnya, itu hanya meleset di sisi Long Hao Chen dan tidak memukulnya sama sekali. Dengan armor emas yang dikombinasikan dengan kekuatan Hao Ye, bagaimana pertahanan itu bisa begitu lemah? Saat kedua belah pihak saling bertahan, serangan Sere dipadamkan seperti serangkaian kilauan. Tetapi, apakah Dewa Iblis ini akan mati begitu saja? Tentu saja tidak, karena dia sedang berencana melakukan pelarian licik yang benar-benar tidak terduga. Bayangan berwarna hijau muncul hampir seketika, tepat ketika Sere dan tombaknya terbelah menjadi pecahan. Itu merupakan bentuk bayangan dari Sere, yang keluar dari tubuhnya dalam bentuk dirinya yang lain. Kemampuan ini merupakan reinkarnasi yang diizinkan oleh transformasi Dewa Iblisnya. Reinkarnasi biasanya akan terburu-buru untuk bergabung dengan sisi pilar Dewa Iblis. Tetapi Sere tidak berani melakukannya. Itu karena kekuatan menghisap pusaran pedang pembunuh Long Hao Chen terlalu besar. Dia tidak berani mengambil pertaruhan seperti itu karena dia kemungkinan besar tidak akan berhasil kembali seperti itu. Oleh karenanya, dia dengan paksa menggunakan kemampuan ini, meskipun kerusakan yang lebih besar bisa terjadi pada intinya. Sekarang dia telah kembali ke penampilan aslinya yang tampan. Hanya saja wajahnya tampak pucat dan matanya yang berwarna merah tua jauh lebih gelap. Tanpa ragu, bentuk bayangan itu memisahkan diri dari Sere untuk melarikan diri. Bahkan untuk Dewa Iblis, sepenuhnya menggunakan kemampuan yang memisahkan diri bukanlah hal yang mudah. Ini akan datang dengan konsumsi yang sangat besar, dan juga mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan transformasi Dewa Iblis untuk beberapa waktu setelah itu. Tanpa menggunakan teknik runtuhnya iblis, tidak mungkin bagi pengguna untuk kembali ke dalam kondisi puncaknya.
Dan pada saat itu, kelompok Long Hao Chen berhasil membunuh Dewa Iblis Ular tepat dalam keadaan seperti itu. Sere sudah sangat takut menghadapi Long Hao Chen saat dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemungkinan untuk melawan. Dalam keadaan di mana keduanya meminjam bantuan dari luar untuk mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Putra Cahaya di langkah ke-9? Ketakutan Sere tidak hanya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Long Hao Chen, itu tetapi juga pada aura yang dikeluarkannya. Dia sudah melihat aura mengerikan dari Hao Ye. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu selain melarikan diri? Selama dia berhasil menyampaikan pesan, Dewa Iblis lainnya pasti akan bekerja sama untuk mengalahkan Long Hao Chen. Namun pemikiran ini didasarkan pada syarat jika dia bisa keluar hidup-hidup. Begitu Dewa Iblis Sere menoleh, warna cerah dari penghalang emas yang dilepaskan oleh Long Hao Chen tiba-tiba bertambah kuat. Saat ini, itu tidak hanya memblokir pandangan seseorang, tetapi juga semua suara. Bahkan jika Sere berteriak, dunia luar tidak akan bisa mendengarkannya. Sejak mulai berusaha sekuat tenaga, Long Hao Chen telah membuat persiapan untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Tentu saja untuk menghindari membiarkan musuh memiliki kesempatan. Dan saat ini, satu-satunya jalan pelarian Sere, sosok hitam tiba-tiba muncul. Penampilannya yang dingin dan indah membawa kesan sunyi yang misteri. Teknik pertama dari 7 teknik kematian, kilatan kematian. Benar, Chai-Er akhirnya mulai bergerak. Begitu Long Hao Chen membawa Sere ke sini, Chai-Er telah lama bersembunyi. Dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran, dia sedang menunggu sinyal dari Long Hao Chen. Saat melihatnya, Chai-Er sama sekali tidak berharap bahwa kekuatan Long Hao Chen saat ini sebenarnya cukup untuk benar-benar menghadapi Dewa Iblis secara langsung. Bahkan jika Dewa Iblis ini hanya berada di puncak langkah ke-8. Sere tidak tahu apa yang Long Hao Chen lakukan, tetapi Chai-Er mengerti sepenuhnya. Terhadap serangan kekuatan penuh Sere sebelumnya, Long Hao Chen jelas tidak menggunakan kemampuan teleportasi. Tetapi dia berteleportasi menggunakan Hao Ye. Melalui kontrak darah keduanya, Long Hao Chen ditarik ke dalam dunia Hao Ye sebelum memulai fusi dan kembali memindahkan dirinya sendiri. Melalui pengamatan dari pertempuran ini, Chai-Er sangat menyadari celah kekuatan antara dia dengan Long Hao Chen. Sementara dia memiliki pemikiran ini, Chai-Er merasa sangat diberkati karena pria yang dia sukai begitu kuat. Tetapi sebagai putri suci Samsara, tidak mungkin dia membiarkan perasaannya mempengaruhi keputusannya di medan perang. Saat tubuh Sere yang lain tersapu oleh pusaran pedang pembunuh, Chai-Er tahu bahwa waktunya telah tiba. Saat ini sabit Dewa Kematian muncul tiba-tiba, membiarkan Sere akhirnya merasakan ancaman yang benar-benar mematikan. Dengan raungan yang luar biasa, dia menggunakan lengannya untuk menahan serangan sabit tersebut. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia tidak dapat menahan banyak hal dalam menghadapi 7 teknik kematian. Tetap saja dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Andromalius pada saat itu, dan tidak langsung terbunuh oleh serangan Chai-Er. Namun meskipun begitu, lengannya terpotong dan mengeluarkan aliran darah hitam. Saat ini, Sere berteriak dengan panik. Didorong ke dalam situasi putus asa, dia terpaksa harus menggunakan teknik penghancuran iblis. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara dan dengan ledakan mengerikan yang menyusul kemudian, tubuh Sere berubah menjadi serpihan yang tersebar ke segala arah, tanpa satupun anggota tubuh yang tersisa. Tentu saja ledakan ini dihasilkan oleh serangan terakhir dari Long Hao Chen. Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Hao Chen dituangkan ke dalam 2 pedangnya. Dan ketika Dewa Iblis Sere hancur berkeping-keping, mahkota Dewa Iblis Hitam Kehijauan terbang keluar. Itu mencoba melarikan diri ke arah pilar Dewa Iblisnya. Melihat itu, sosok Long Hao Chen melintas. Seolah-olah menjadi hidup, bentuk wajah Hao Ye di dadanya membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan paksa menelan mahkota tersebut. Sekali lagi, Hao Ye memakan mahkotanya seolah-olah itu adalah sebuah permen. Setelah itu, Chai-Er dan Long Hao Chen mendarat pada saat yang sama. Dengan kilatan cahaya terang, keduanya kemudian menghilang, dan penghalang emas yang menyelimuti area itu secara bertahap juga menghilang.
Itu memang harus dilakukan bagi Long Hao Chen membawa Chai pergi dari tempat ini. Kematian Dewa Iblis Sere pasti akan mengundang Dewa Iblis lainnya. Bahkan jika 6 Dewa Iblis lainnya bodoh, mereka masih dapat mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Bagaimana mungkin mereka bisa mempertimbangkan untuk terus mengejar ahli dari kuil assassin? Berubah menjadi 6 lintasan cahaya, mereka terbang dan langsung menuju medan perang di mana Long Hao Chen dan Sere saling berhadapan. Sayangnya, pada saat mereka tiba, Long Hao Chen dan Chai sudah tidak ada di sana. Pada saat itu, beberapa ahli dari kuil assassin sebagian besar sudah kembali ke dalam benteng eksorsis. Pengejaran dari para Dewa Iblis terbukti itu telah membuahkan hasil. Setidaknya ada 5 assassin heroik yang telah mati. Di bawah kepemimpinan Sheng Yu, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran Dewa Iblis. Itu nyaris tidak bisa menghindari kerusakan yang lebih mengerikan. Jika pertempuran terus berlanjut, kuil assassin pasti akan mengalami lebih banyak kerusakan. Tetapi pada saat ini, cahaya yang keluar dari pilar Dewa Iblis Sere sudah telah padam. Kematian Dewa Iblis merupakan peristiwa besar bagi semua Dewa Iblis. 6 Dewa Iblis pengejar segera kembali dengan sangat waspada. Proses pertempuran Long Hao Chen dan Sere sangatlah sengit. Tetapi seluruh pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit. Demi mempercepat pertempuran, itulah mengapa Long Hao Chen telah mengungkapkan semua kekuatannya seperti itu. Saat ini, dengan kilatan cahaya, Long Hao Chen dan Chai muncul di dalam menara kematian. Itu merupakan tempat yang paling aman, dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Ye memisahkan diri dari tubuh Long Hao Chen, mengangkat kelima kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Long Hao Chen dan Hao Ye belum pernah bertemu untuk waktu yang sangat lama. Tubuh Hao Ye menjadi jauh lebih besar dan sisiknya mengeluarkan cahaya ungu kemasan. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Hao Chen, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya, dengan lembut membelai dia dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara ayah dan juga putranya. Long Hao Chen dengan lembut membelai masing-masing kepala besar Hao Ye. Tetapi 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluknya secara bergantian. Setelah lebih dari setahun berpisah, hatinya menjadi penuh kerinduan. Saat ini, Chai hanya berdiri di samping. Menyaksikan tampilan kasih sayang Long Hao Chen dan Hao Ye, niat membunuh di matanya perlahan-lahan menghilang. Hingga saat ini, kejadian sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Di luar kelembutan tampilan Chai pada Long Hao Chen, muncul beberapa kekaguman yang tulus baginya. Jangankan dengan Chai bahkan Long Hao Chen sendiri merasa bahwa tampilan kekuatan seperti itu terasa hampir tidak nyata baginya. Rasanya musuh telah menjadi jauh lebih lemah. Setelah Hao Ye dan Long Hao Chen tenang, sebuah pemikiran disebarkan oleh Hao Ye datang ke dalam pikiran Long Hao Chen. Namun kemudian Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Jangan Hao Ye, waktunya belum tiba. Resiko menunjukkan dirimu masih sangat besar. Kamu jangan khawatir, akan ada waktunya untuk menunjukkan kemampuan hebatmu. Benar, Hao Ye telah menyarankan agar dia memilih pilar Dewa Iblis untuk dihancurkan. Tetapi bahkan tanpa saran ini, Long Hao Chen tidak memiliki ide seperti itu. Dia masih tidak kehilangan alasannya. Berpikir tentang pemandangan mengerikan dari bagian benteng eksorsis saat dia pertama kali datang, dia tidak berani untuk bertindak gegabah. Kemudian sambil tersenyum, dia berkata kepada Chai Chai kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi kita. Kalau tidak, kakek pasti akan khawatir. Hao Ye tidak tinggal di sini dan memindahkan dirinya ke dunia aslinya. Kemampuannya tampaknya sangat diperkuat, dan Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Ye telah mencapai kemacetan lain yang bisa diterobos kapan saja. Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan macam apa yang akan dia miliki? Berpikir tentang hal ini, Long Hao Chen menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Ye untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi pihak Iblis, kematian Dewa Iblis Sere merupakan pukulan yang sangat besar. Saat ini, di dalam tenda Iblis Utama, terlihat 6 sosok yang sedang duduk dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kami tidak bisa membiarkan ini begitu saja.
Suara ini datang dari sosok tinggi bersayap dengan postur yang sangat kuat. Itu merupakan Dewa Iblis Sagan. Setelah mendengar Sagan mengatakan itu, para Dewa Iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda. Di antara mereka yang duduk di depan memiliki penampilan seorang gadis yang sangat cantik. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, Dewa Iblis lainnya tidak berani melirik gadis ini dan bahkan tidak berani menatapnya lama-lama. Gadis ini merupakan Dewa Iblis peringkat ke-12 yang dikenal dengan nama Dewa Iblis Sitri. Meskipun memiliki penampilan seperti gadis biasa, tidak ada satupun Dewa Iblis yang meragukan kemampuannya. Saat ini, Sitri memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegas. Dengan acuh tak acuh, kemudian dia berbicara. Aku setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Manusia telah berani menyerang kita seperti itu. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, bukankah mereka akan merajalela? Kemudian dia perlahan berdiri, kembali berkata dengan amarah di hatinya. Baiklah, besok kita akan melakukan serangan. Kali ini kami tidak akan berhenti sampai kami menembus benteng eksorsis. Setelah mendengar ini, Dewa Iblis lainnya berdiri satu demi satu. Mereka semua setuju dengan rencana ini. Di tempat lain dalam benteng eksorsis, kecemasan Sheng Yu akhirnya mereda karena Long Hao Chen dan Cai Er akhirnya kembali. Operasi serangan kejutan ini bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik. Meskipun beberapa asasin heroik telah mati, kerusakan yang mereka timbulkan pada musuh bahkan lebih besar. Selain itu, meskipun tidak ada yang melihat apa yang terjadi dengan Long Hao Chen dan Cai Er, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Sere merupakan sesuatu yang telah disadari dari pihak mereka. Mungkinkah Long Hao Chen benar-benar telah membunuh Dewa Iblis Sere? Sheng Yu tidak berani mempercayai itu. Long Hao Chen hanyalah seorang kultivasi di rangka ke-8. Apakah kamu benar-benar telah membunuh Dewa Iblis Sere? Sheng Yu dengan penasaran bertanya pada Long Hao Chen dan juga Cai Er. Di depan, Cai Er menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Kakek, semua itu direncanakan oleh Long Hao Chen. Aku hanya menyerang sekali. Mendengar itu, Sheng Yu segera melirik ke arah Long Hao Chen. Dan ini bukan hanya dia, tetapi juga ahli lain dari langkah ke-9 dan asasin heroik yang masih ada di sampingnya. Melihat Sheng Yu menatapnya, Long Hao Chen lalu mengangguk. Kami memang cukup beruntung. Aku telah memilih Dewa Iblis Sere yang lebih lemah dari Dewa Iblis lainnya. Setelah jatuh dalam penyergapan, kami berhasil membunuhnya. Mendengar penjelasannya, para petinggi kuil asasin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata. Apakah begitu mudah menangani Dewa Iblis Sere? Bahkan para asasin dengan kekuatan ledakan yang kuat tidak berhasil membunuhnya setelah bertahun-tahun. Tetapi Long Hao Chen membuatnya terdengar sangat sederhana. Bagaimana dia bisa membunuhnya dengan kultivasinya yang masih berada di langkah ke-8? Pertanyaan inilah yang ada di dalam pemikiran semua orang saat ini. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, ekspresi Sheng Yu berubah menjadi amarah saat dia berkata, apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelum kita berangkat? Tidak ada yang diizinkan mengejar Dewa Iblis. Bagaimana jika seranganmu gagal? Jika itu terjadi, menurutmu bagaimana aku akan menjelaskannya kepada kuil kesatriamu? Sheng Yu benar-benar sangat marah. Di depan, Long Hao Chen menjawab dengan sangat tenang. Tuan Sheng Yu, tenanglah, aku sudah membuat persiapan sebelumnya. Jika serangan kami gagal, aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku memiliki alat ilahi yang dapat menembus ruang dan membawa kita berdua ke dimensi lain. Dengan mengandalkan alat ini, kami berdua pergi setelah membunuh Dewa Iblis Sere. Mendengar kata-kata alat ilahi, Sheng Yu memiliki pandangan kosong, dan para asasin lainnya memiliki ekspresi yang sama. Itu merupakan pertama kalinya mereka mendengar alat ilahi semacam itu, khususnya bagi para asasin. Kemampuan melarikan diri ke dimensi lain itu sangatlah menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil kesatria? Sheng Yu tanpa sadar bertanya. Di depan, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, ini milikku. Lebih tepatnya pasukan kami yang mendapatkannya. Mendengar itu, tatapan Sheng Yu beralih pada Cai Er dan melihat dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Dengan menghela nafas rendah, Sheng Yu berkata kembali, baiklah, karena sudah begitu, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu telah membunuh Dewa Iblis untuk benteng eksorsis kami, yang merupakan pencapaian besar bagimu.
Namun, aku pikir setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik dari iblis pasti akan segera menyusul. Sekarang, kita harus bersiap melawan mereka. Setelah kalimat ini terdengar, tidak hanya dengan Long Hao Chen, semua orang yang hadir mengangguk dengan tegas. Setelah menahan serangan kejutan dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika para iblis memulai serangan terhadap benteng eksorsis, kekuatan mereka terbatas. Dan dengan bantuan mantra terlarang dari Long Hao Chen, semua prajurit dalam benteng eksorsis telah kembali dengan kekuatan penuh mereka. Tuan Zheng Yu, izinkan aku untuk ikut dalam pertempuran, ucap Long Hao Chen dengan penuh hormat. Di depan, Zheng Yu kemudian menjawab, Hao Chen, kamu memang diharuskan untuk ikut. Dalam benteng eksorsis kami, sangat kekurangan seorang pendeta. Dan untuk sementara, kamu dan Han Yu akan memainkan peran sebagai seorang pendeta. Lebih baik lagi jika kamu menggunakan kembali mantra terlarang pada saat pertempuran dimulai. Mendengar itu, Long Hao Chen tidak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya dia berpikir, aku seorang ksatria, bukan seorang pendeta. Namun, Zheng Yu sudah melepaskannya dengan susah payah. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya secara terus terang. Sebaliknya, di sisi lain, Chai mengungkapkan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya sedang sangat baik. Selama dia bisa bersama dengan Long Hao Chen, tidak ada yang lebih baik.